preman baru tobat. Preman baru tobat nengok. Kacau nih kata dia. Kami dulu sebelum ke masjid jamaah kami tak ada berkelahi begini. Kami memang tak ramai kata dia. Tapi kami solid 4 orang. 1, 2, 3, 4. Jamaah gaplek. Satu sakit. Oh yang 3 nih datang bawa jeruk. Mudah-mudahan cepat sehat ya. Udah lama kita tak main. Ini jamaah solat kok berkelahi. Tak usah hiraukan. Yang pakai usolli sah, yang nggak pakai usolli sah. Kata mazhab Syafi'i pakai usolli itu mustahab, dianjurkan, menguatkan hati. Kata Maliki, Hanafi, Hambali pakai usolli itu bid'ah, illa kecuali lidaf'il waswasah, untuk menolak waswasah. Nanti ketika bertinju antara usolli tak pakai usolli mau bertinju, siapa yang mendamaikan? Masuk Pak Polisi. Kenapa nih? Gara-gara usolli pak, yang pakai usolli sah menurut mazhab Syafi'i hukumnya mustahab, yang nggak pakai usolli sah karena hatinya sudah kuat. Jangan kalian berkelahi. Adapun yang pakai usolli untuk menolak waswasah nggak apa-apa, melomok jamaah. Pak Polisi kok tahu? Baru ngaji siang tadi. Makanya ada namanya di dalam dunia kepolisian itu adalah manajemen konflik. Sekarang Pak Polisi, Pak Tentara perlu tahu tentang konflik umat beragama. Bukan antara Kristen dengan Islam, antara sesama elemen Islam di dalam berbentur-benturan. Siapa yang mendamaikannya? Ulama. Tapi bapak-bapak juga yang ngaji paham berkelahi antara yang pakai bismillah jahar dengan bismillah sir. Yang satu jahar, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Yang satu enggak pakai bismillah, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Berkelahi antara bismillah jahar dengan bismillah silent. Tidak masalah. Ketika mereka sudah mau berkelahi, mau bertinju, datang bapak tentara menangkap. Jangan kelahi, NKRI harga mati. Kenapa ente kelahi? Ini masalah bismillah kan ada 3 mazhab. Menurut mazhab Syafi'i jahar Bismillahirrahmanirrahim. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali sir. Menurut mazhab Maliki nggak pakai bismillah sama sekali. 3-tiganya sah. Yang jadi masalah itu kalau sudah di kampung itu bermazhab Syafi'i, jangan bawa mazhab baru, menimbulkan fitnah. Saya tinggal di Maroko. Maroko itu mazhabnya Maliki. Maliki tak pakai bismillah dan bacaannya qiraat warsh. Qiraat warsh ma-nya pendek. Allah, tangannya lepas ke bawah. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maliki. Tapi saya tak pernah bawa mazhab ini ke masjid dekat rumah saya. Karena saya tahu, andai saya buat macam ini, Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin, selesai sholat pasti jamaah berbisik, ISIS Ustaz. Karena mereka tak paham perbedaan mazhab. Maka minta sama ustaz-ustaz alumni Timur Tengah. Ada Buya tamat dari Libya, lama di Makkah. Ada ustaz kita dari Al-Azhar, Ustaz Maratua, Ustaz Darwis, Ustaz hadirkan Ustaz Zahrudin. Ustaz tolong sampaikan ke kami 4 perbandingan mazhab. Yang paling tua Hanafi, nomor 2 Maliki, nomor 3 Syafi'i, nomor 4 Hambali, sehingga tak lagi menjadi masalah. Aku sebenarnya sudah lama mau sholat di masjid itu. Kenapa kau tak datang? Terganggu mataku sholat di situ. Kenapa mata terganggu? Telunjuk bergerak-gerak. 3 jari ditekuk, 1 jari di ujung jari tengah bulat, ujungnya turun ke bawah, diangkat pada lafaz Allah dalam mazhab Syafi'i. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, wassalamu alayna wa ala ibadillahis salihin, asyhadu an la ilaha illallah. Itu mazhab Syafi'i, sampai habis tak turun. Sedangkan Hanafi angkat sekali, turun sekali, angkat la, asyhadu an la ilaha illallah. Itu Hanafi. Sedangkan Hambali setiap lafaz Allah diangkat. At-tahiyatul barakatuh salawatut thayyibatulillah, assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah, assalamu alayna wa ala ibadillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Sedangkan Maliki dari awal sampai akhir bergerak. At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatullah. Tak usah dipermasalahkan. Saya pakai mazhab Syafi'i, saya angkat sekali sampai habis tak turun. Mata la tatajawaz basaruhu isba'ahu, mata melihat ujung telunjuk. Yang dilihat itu telunjuk kita, bukan telunjuk orang. Ini banyak orang yang ditengok telunjuk orang. Apa pula kau tengok-tengok telunjuk dia? Kau tengok aja lah telunjuk. Habis itu salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tak boleh salaman-salaman selesai sholat. Apa ini salam-salaman? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau dia tadi belum ada salaman, selesai sholat dia salaman, hukumnya mustahab. Kata Imam Nawawi, imam besar mazhab Syafi'i, meninggal tahun 676. Sebelum sholat dia tak ada salaman, tiba-tiba dia salaman selesai sholat. Mustahab, dianjurkan. Sebelum sholat dia sudah salaman, habis sholat dia salaman lagi, mubah, boleh, tak masalah. Yang tak boleh itu sedang sholat salaman. Allahu Akbar. Saya Pak Bupati. Boleh tak boleh? Apa salahnya? Oh, banyak lagi. Baik, kita sudah ceramah selama 1 jam 15 menit, 75 menit. Kultum, kuliah 75 menit. Nampaknya ini pertanyaan atau makalah. Gobalnya minta ampun. Kita menjawab pertanyaan sekaligus penggalangan dana untuk Rohingya. Saudara-saudara yang tak peduli, man lam yatam bi amril muslimin, siapa yang tak peduli pada perkara orang Islam, laisa minhum, maka dia bukan orang Islam. Ketika disebarkan sajadah, kain, sorban, minta bantuan, kaum muslimat zaman Nabi membuka gelang-gelangnya, cincin-cincinnya untuk memasukkan ke dalam karung-karung. Penuh karung Bilal bin Abi Rawah. Kita tengok penuh apa tidak karung-karung itu. Sementara itu izinkan saya minum, tak boleh minum berdiri. La yasrabanna ahadukum qa'iman, jangan minum berdiri. Faman nasiya falyastaqi, siapa yang lupa muntahkan maka minum duduk. Habis minum baru saya jawab. Dua, laisa kamitslihi syai'un, Allah tak sama dengan apapun. Kalau zatnya maka hadis palsu, tak betul. Ka'bah itu zat Allah, batal ayat Quran. Berbenturan ayat dengan hadis, campakkan, tak betul. Dan ini bukan hadis sahih. Laisa kamitslihi syai'un. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada yang serupa. Akan datang Nabi setelah Muhammad, mubasysyiran bi rasulin, nanti turun Nabi Isa. Kalau kata Nabi Muhammad, ya'ti min ba'dis, kata Isa, ya'ti min ba'dis ismuhu Ahmad. Apa maksudnya? Nabi Isa dulu waktu turun pertama, akan datang nanti sesudah aku, namanya Muhammad. Di bumi namanya Muhammad, di langit masyhurnya Ahmad. Dua-dua nama dia, Ahmad dia, Muhammad dia, Toha dia, Yasin dia, Hasyir dia, Aqib dia, Khatim dia. Itu nama dia semua. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin. Itu nama dia semua. Muhammad masyhur di bumi, Ahmad masyhur di langit. Kata Nabi Isa, nanti akan datang Nabi sesudah aku, namanya Ahmad. Ahmad itulah Muhammad, Ahmad itulah Toha, Ahmad itulah Isa, Ahmad itulah Muhammad. Muhammad, Toha, Yasin, Haqib, Asyir, Hami, Fatim, Muhammad sallallahu Abul Qasim, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian nanti Nabi Isa datang sekali lagi, tapi tidak ada lagi datang sesudah itu. Nabi Isa datang bukan membawa syariat baru. Nabi Isa datang melakukan 3. Yang pertama, yaqtulul khanazir, membunuh babi-babi, wa yukassirus salib, menghancurkan salib-salib, wa yada'ul jizyah, dia menggugurkan pajak jizyah. Saya seorang polisi lalu lintas, penggemar Pak Ustadz. Alhamdulillah, hampir semua ceramah Pak Ustadz saya tonton.
izin untuk bertanya, apakah kita yang beragama Islam wajib mematuhi hukum yang berlaku di negara tempat tinggal kita? Wajib. Mana dalilnya? Ati Allah, ta'ala kepada Allah, wa ati'ur Rasul, ta'ala kepada Rasul, wa ulil amri minkum, ta'ala kepada pemimpin kamu. Pemimpin yang bagaimana? Innallaha ya'murukum an tu'addul amanah wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adli. Kalau memimpin dia adil, wajib taat kepada pemimpin. Contoh, masyarakat selalu melanggar peraturan lalu lintas secara berjamaah, tak pakai helm. Pakailah helm. Pakai helm, klik baru berangkat. Klik baru berangkat. Kawan saya pakai helm, entah lupa entah tidak pakai klik, nampaknya air di depan. Tiba-tiba masuklah Kawasaki Ninja ke dalam air. Rupanya jalan berlubang dalam, jatuh, geger otak, pecah tengkorak kepala. Sekarang keluar cairan kuning. Setelah diperiksa lagi, ternyata retak, tak bisa dipakai, diganti dengan macam platinum besi. Maka pakailah helm. Ustaz pakai helm? Ya, saya pakai helm. Bagaimana dengan knalpot blong? Ditangkap anak muda yang pakai knalpot blong nih, diletakkan telinga dia ke dekat itu, digas, biar tahu dia rasanya. Begitulah telinga orang yang sedang. Ada anak muda pakai knalpot yang sudah disunat ini, lalu kemudian imam di masjid sholat, Bismillahirrahmanirrahim, lewat dia, kata orang di dalam, matilah hendaknya kau. Sesudah itu memang mati. Hati-hati doa orang masjid musola. Dalam hal saya melaksanakan pengatur lalu lintas pernah menangkap seorang pengendara melanggar. Selanjutnya dia berkata, saya tak adil karena saya tak menangkap semua yang melanggar. Dia marah-marah karena jengkel Pak Ustadz, saya yang sebenarnya adalah pengadilan terakhir setelah bintang jatuh. Karena saat itu Pak Ustadz tak mungkin semua saya tangkap karena satu pos jaga cuma 2 petugas, sementara pelanggar banyak. Apakah saya berdosa atas ketidakadilan saya itu Pak Ustadz? Kita berbuat sesuai kemampuan saya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menghukum kalau orang di luar kemampuannya. Mampu itu laksanakan. Banyak jamaah komplain ke saya, kenapa Ustaz tak baca WA saya? Yang belum terbuka ada 999 WA. Kalau kau sempat terbaca, terima kasih saudaraku, tapi janganlah kau ejek-ejek aku, karena aku bukan duduk menunggu WA kau saja. Bagaimana hukumnya dalam Islam minta sumbangan impak di tengah jalan pembangunan masjid? Sebab di daerah kami ini fenomena ini banyak terjadi di pelabuhan, di Labuan Batu. Sudah bertahun-tahun dan sudah banyak menjadi korban. Di Amerika, di Inggris, di Vatikan, di Roma tidak ada pengutipan dana, tak ada kotak berjalan. Kenapa bisa? Langsung gaji potong atas 1/10. Makanya ada orang Roman Katolik tidak mau agamanya ditulis religion, agama, kosong. Kenapa? Siapa yang mengaku agamanya Roman Katolik langsung dipotong 1/10. Bisa tak orang Islam ini tak usah ngutip-ngutip di jalan? Bisa. Bagaimana caranya? Buatkan baitul mal, rumah harta, isinya zakat, wakaf, infak, sedekah. Berapa kali kita hampir menabrak ibu-ibu yang main tenis di jalan, menangkap duit 2000 perak. Silap-silap kepala orang berhelm ditangkapnya. Maka insya Allah kalau ekonomi ini terwujud, selamatlah dia. BAS, bayarkan ke BAS, Badan Amil Zakat Daerah Labuhan Batu. Bagaimana menghadapi tetangga yang telah berani diam-diam mencuri air dari pipa air saya? Apakah saya harus diam atau saya lapor? Lapor ke Pak Polisi. Ini ada Pak Wakapolres, lapor sekarang juga. Ustaz, apakah ayah tak sholat di dunia, anaknya mendoakan sholat, sampai apa tak sampai? Kalau ayahmu tak sholat karena malas, maka ayahmu itu fasik. Kalau ayahmu tak sholat karena ingkar, maka ayahmu kafir. Balik dari sini tanya, ya ayah malas apa ingkar? Aku malas, ayah fasik. Aku ingkar, ayah kafir. Kalau dia kafir, neraka jahanam tempatnya selamanya. Tapi kalau dia fasik, dia tetap masuk surga, cuman transit dia obok-obok dulu. Pak Ustadz, gimana kalau gajinya tak dijakatinya? Zakat hartanya tak dikeluarkannya zakatnya, maka tiap bulan dia makan zakat 4 juta
zakatnya 100.000. Cara ngitungnya 4 juta 25.000, 25.000, 25.000, 25.000. Bagi yang sudah berpendapatan 3,6, dari mana datang 3,6? 85 gram emas kali 500.000 sama dengan 42.500.000 bagi 12 bulan 3,6 bulatkan 4 juta, maka sebulan zakatnya 100.000. Saya tidak hitung zakat. Ada orang yang zakat duitnya 4 juta tapi penghasilannya 100 juta. Saya husnuzon, mudah-mudahan Bapak Ibu penghasilannya 100 juta. Amin. Dari bunyi aminnya tak yakin nampaknya. 100 juta zakatnya 2,5 juta. Disimpan, 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 tak mau dizakatinya. Ingat, Allah Maha tahu. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba lutut sakit, dibawa ke tusuk pakai jarum akupunktur, tak hilang. Dibawa yang paling besar paku payung disusukkan, tak juga hilang. Akhirnya datang dokter Cina bawa martil kecil dari Singapura. Ayah, lapuk lah lama pakai. Ternyata lutut dilapuk. Akhirnya gimana nih kok? Gimana nih dokter? Tenanglah, kita ada lutut import dari RRC. Sebelah kanan 40 juta, sebelah kiri 40, ongkos pasang 20, pas 100. Namanya Pak, duit hantu dimakan setan. Bagaimana hukumnya memperlama mandi junub? Tak boleh. Begitu selesai eksekusi langsung mandi. Pertama basuh dengan air suci kemaluan. Setelah itu berwuduk macam wuduk solat. Setelah itu siram dari sebelah kanan bagian bawah dulu. Betis, lutut, paha, pinggang, baru atas semua. Jadi badan tak terkejut. Stroke di kamar mandi. Kenapa stroke di kamar mandi? Air dingin langsung siram ke kepala. Kepala terkejut, darah naik ke otak, mampet di tengah, mati sebelah. Maka siram pelan-pelan dari bawah. Bagi yang tak bisa mandi, tayamum. Sakit, kata dokter, kau jangan mandi. Kalau mandi Pak Dokter, mati. Ambillah tanah, tepuk sekali. Tak ada tanah tu bawa kencing kucing, bersih. Tepuk sekali, pukulkan ke muka sekali. Habis itu buka, jangan sampai ada penghalang. Tepuk sekali, pukulkan sekali, hembus debu 3, 1, 2, 3. Yang ini untuk di bawah, yang ini untuk di dalam, yang ini untuk di atas. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Satu tayamum untuk satu solat. Tidak pakai kumur-kumur. Saya pemuda umur 25 tahun. Wow. Mau menikah 3 bulan lagi. Amazing. Mohon nasihat ilmu biar bisa jadi keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Yang pertama, istrimu itu adalah pemberian Tuhan. Sekarang banyak orang salah jawab. Pak, iya, itu bini bapak. Iya. Gimana jumpa dulu? Entah salah sambung. Pak, ya itu bini bapak. Iya, gimana jumpa dulu? Aku sebetulnya tak mau nikah sama dia, ditangkap satpam kami kemarin. Mulai sekarang, Pak, itu siapa? Biniku. Gimana bapak jumpa? Aku tak pernah mencari dia, dia pun tak pernah mencari aku. Tuhan yang mempertemukan kami. Begitu. Apa kata istrinya di belakang? So sweet bang. 2.